Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada sukacita? Saat ini lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Mari kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelum ibadah sore ini kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih buat waktu yang sudah Kau beri bagi setiap kami sampai saat ini. Terima kasih, layakkan setiap kami untuk kami ibadah, membalas cinta kasih-Mu buat apa yang sudah Kau percaya atas hidup kami sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap ibadah, kami mulai saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Raja yang dahsyat. Kau terbesar dan ajaib semua perbuatanmu. Katakan, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Beri kemuliaan yang terhebat buat Tuhan Raja kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulia lebih baik lagi. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan, mari menari memuji, sukacita di hati. Siapkan lebih lagi untuk Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
amin. Firman Tuhan mengubah kita, amin. Sekali lagi kita puji Dia. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Mari kita katakan, bukan terbang. Angkat tanganmu, terbang bersama Tuhan hari ini. Ye, dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Lebih lagi untuk Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita sudah puji Dia. Saatnya kita lebih lagi bersekutu dengan Tuhan untuk siapkan diri terima firman Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan kau berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kami undang saudara bangkit berdiri, kita mengatakan sungguh besar. Kita persiapkan hati kita untuk kita sembah Dia sore ini, hari ini, saat ini. Oh.
Mari kita datang pada Tuhan saat ini. Kita undang kuasanya, kita menghampiri Dia. Sembah, angkat suara hatimu. Kita agungkan Dia. Siaralah patasando, oh, siaralah pasakaramo, sirikiralabo, haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Ajari kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar saat ini. Kau ada di tengah kami, Kau ada di hati kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kita mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami boleh datang, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, dan sekarang waktunya kami akan menikmati firman Tuhan. Kami minta kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami. Berikan kepada kami hikmat dan bukakan dan singkapkan segala rahasia firman-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh mendengar firman Tuhan dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sempurna, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Ini kami, anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama kita akan sambut firman Tuhan pada saat ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalipun masih tinggal di rumah, tetapi hati saudara tetap menyala-nyala untuk mengasihi Tuhan. Hati saudara tetap memiliki rasa haus rindu akan Tuhan. Iya, mari kita sama-sama simak firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hari-hari ini adalah banyak orang mengatakan ini merupakan hari-hari yang tersulit. Ya, kita belum pernah mengalami pada zaman-zaman dahulu keadaan atau situasi yang seperti ini. Bahkan tidak ada seorang pun pernah memprediksi ya bahwa hal ini akan terjadi dengan begitu tiba-tiba ya, awalnya di bulan Maret ya, sampai hari ini kita belum melihat tanda-tanda kapan ya Covid ini akan berhenti ya. Dan sekarang pemerintah sedang mengadakan sebuah program baru yang bernama new normal ya, kenormalan baru. Kalau kemarin kita tinggal di rumah, jaga jarak, dan sekarang saudaraku nanti sekolah akan dibuka, tempat ibadah akan dibuka ya, semuanya mungkin akan berjalan tapi dengan tetap menjaga kesehatan, jaga jarak ya, jaga pribadi lepas pribadi. Nah, mari kita akan sama-sama, kalau pemerintah mengajak kita ya, ayo kita persiapkan diri kita. Apa ya yang dimaksudkan new normal atau kenormalan baru? Ya, kita semua harus dengan sikap yang positif, kita cepat beradaptasi dengan situasi, dengan keadaan saat ini. Perubahan-perubahan yang sedang terjadi, ya. Dan banyak orang menjadi khawatir. Apa
ya nanti yang akan terjadi di depan ini. Kalau sekarang aja kita ngalami begitu banyak orang mengeluh tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang hutang, tentang tagihan-tagihan yang sulit, saudara. Tetapi sekarang ini kita mau belajar akan firman Tuhan supaya kita jangan terus kita ini mungkin kita berlarut dengan masalah kita, berlarut dengan kekhawatiran kita, kecemasan, kita menjadi panik. Bahkan saya melihat video ya ada di luar negeri orang-orang menjadi gila, stres ya karena begitu khawatir, begitu panik menghadapi situasi keadaan yang seperti ini. Ada banyak orang yang dari dulu ya gajinya besar ya sekarang dipotong tinggal separuh. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnisnya. Ada banyak orang usahanya mulai tutup. Ada banyak orang tidak bisa membayar hutang dan itu menjadi pergumulan-pergumulan cari pekerjaan yang baru karena PHK. Nah, mari kita akan sama-sama kita menyikapi keadaan ini. Ya bagaimana kita cepat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Ya kita cepat menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang ada sekarang ini. Dan lama-lama nanti ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Pertama-tamanya kita semua pasti kaget. Tidak ada yang gak kaget ya. Tapi bagaimana kita akan menyikapinya. Memang COVID ini bisa menghalangi kita untuk kita bisa kumpul ibadah. COVID ini ya bisa mungkin menghalangi kita, bisa biasanya doa malam kita fellowship bersama-sama ya, bertemu satu dengan yang lain, bersukacita. Tetapi satu hal, COVID ini tidak pernah bisa menghalangi kita untuk kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Menghadirkan kerajaan Allah di tempat usaha kita. Menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita. Dimanapun kita berada, kita akan menghadirkan kerajaan Allah. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kita diajak di sini, ya di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi banyak orang mengeluh, banyak orang takut, khawatir, ya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kita semua senang ya apa yang akan ditambahkan, dikatakan semuanya akan ditambahkan, itu yang kita mau. Tetapi di sini saudaraku, diawali kita harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan ayat ini saudaraku diawali di ayat yang ke-25 di sana dikatakan agar kita ini jangan khawatir tentang hidup kita. Sebab ada banyak alasan kita bisa menjadi khawatir. Lah terus kalau nggak khawatir gimana? Ya karena sekarang kalau uang sudah tidak ada, tabungan habis, ya aset-aset harus dijual. Bagaimana nggak khawatir? Ya ada banyak orang menjadi khawatir. Memang banyak alasan untuk kita bisa menjadi khawatir. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, ya ayat 26 itu dikatakan di sana, lihatlah burung-burung itu. Tuhan ingin mengajar kita, lihat burung-burung itu, dia ini dikatakan tidak menabur, dia tidak menuai tapi dipelihara oleh Bapa di surga. Apalagi saudara dan saya ini, kita adalah anak-anak Bapa, di mana Bapa pasti bertanggung jawab dan memberikan kehidupan buat kita. Dikatakan juga di sana 27, siapa di antara kamu yang dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya karena kekhawatiran. Jadi dengan kata lain, kekhawatiran ini tidak akan pernah menambah apapun dalam hidup kita. Sesuatu yang baik tidak ada. Selain daripada justru akan membuat kita menjadi stres, kita depresi, ya. Jadi semuanya ini percuma dikatakan. Ayat yang ke-31 di situ mengatakan, ya, jangan kita ini khawatir tentang apa yang akan kita makan, kita minum,
kita pakai. Karena saudaraku, kalau orang ini dikuasai dengan rasa khawatir, maka segala keputusannya salah. Sepak terjang hidupnya menjadi salah, cara kerjanya menjadi salah. Bahkan ada orang karena kekhawatirannya, dia tidak berbuat apa-apa. Dia berkata di masa yang seperti ini, mana bisa saya melakukan sebuah pekerjaan bisnis yang baru, sedangkan bisnis lama yang sudah dipupuk begitu lama, diperjuangkan begitu lama, sekarang ini macet. Nggak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana harus membangun sebuah bisnis yang baru? Itu karena kekhawatiran. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Ada orang, saudaraku, yang karena kekhawatirannya, sehingga dia berkata, ya sudahlah, gimana lagi? Kalau saya tidak seperti ini, ya saya bagaimana bisa untung? Ya sudahlah, dosa-dosa sedikit nggak apa-apa. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar ya, kekhawatiran ini akan membuat sepak terjang kita menjadi salah, saudaraku. Nah, dikatakan di situ ayat 32 ya, bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Bapamu yang di surga tahu, dikatakan bahwa saudara dan saya membutuhkan semuanya itu. Kita Bapa dunia, kita tahu bagaimana cara memberi yang terbaik buat anak kita. Apalagi Bapa kita yang di surga. Dia terlalu sempurna. Dia tidak segan-segan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Apalagi untuk setiap kebutuhan kita, sandang pangan kita, dia pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Nah, dikatakan di sini saudaraku, ayat yang ke-33 inilah yang akan kita belajar di situ. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, seseorang yang dia ini hari lepas hari, saudaraku, dia memikirkan sesuatu. Ya, bangun tidur yang dipikirkan itu, mau tidur yang dipikirkan itu, hari lepas hari yang dipikirkan itu. Dan apa yang menjadi fokus, apa yang sedang dipikirkan terus menerus, apa yang sering dikhawatirkan terus menerus, itulah yang sesungguhnya, itu yang terpenting di dalam hidup orang itu. Saya ingin bertanya Bapak Ibu Saudara hari ini, apa yang Bapak Ibu Saudara sedang pikirkan, apa yang sedang Bapak Ibu Saudara khawatirkan, takutkan. Nah, itu yang saudara pikirkan, itulah yang menjadi prioritas hidup saudara, yang saudara anggap itu yang paling penting di dalam kehidupan saudara. Kalau seseorang ini yang terpenting adalah hartanya, dia sukacitanya ada ketika dia memiliki harta yang banyak. Tetapi ketika mulai hartanya, keuangannya mulai terancam, mungkin hilang atau berkurang, maka sukacitanya menjadi hilang pula saudaraku. Dia akan dipenuhkan dengan kekhawatiran. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan ayat ini, mengajak kita supaya kita ini jangan khawatir ya, karena Bapak di surga tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita. Dia tahu saudaraku bagaimana cara memberi yang terbaik buat kita. Bahkan dia tahu sebelum kita meminta kepadanya, dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Mari kita meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa kita punya Bapa yang baik. Dia melihat kita, tahu tentang hidup kita. Dia juga menyediakan semua kebutuhan, keperluan kita. Saudara, dikatakan di sini ayat yang ke-34 dikatakan di situ. Jangan kita ini khawatir sebab dikatakan apa tentang hari besok, karena kesusahan sehari itu cukup untuk satu hari saja, saudaraku. Apa kata kesusahan ini, saudaraku, adalah mengacu kepada sesuatu yang buruk, saudaraku, ke arah sesuatu yang tidak baik, saudara. Tentang kesusahan, tentang persoalan, dan ini mungkin bisa terjadi dalam hidup kita. Setiap hari ada persoalan, setiap hari bisa ada masalah. Sebab itu dikatakan kalau kita ini hari lepas hari kehidupan kita, hanya kita ini saudaraku memikirkan persoalan dan kita mengkhawatirkannya, saudaraku. Hidup kita ini akan mengalami kesusahan demi kesusahan. Saudara,
Kita perlu saudaraku ya, kita ini menyadari saudaraku, bahwa kita tidak mungkin saudaraku kita ini terus menerus kehidupan kita ini mengalami tekanan demi tekanan, ya kekhawatiran, kesusahan. Bahkan saudaraku kita mungkin mengkhawatirkan tentang hari besok. Dikatakan jangan kamu pikirkan hari besok, jangan kamu ambil kesusahan untuk hari besok. Biar kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena apa saudaraku? Kesusahan sehari saja sudah berat. Kenapa kita tambah dengan kesusahan yang besok? Karena besok itu kesusahannya sudah lain lagi. Saudaraku, belum tentu apa yang kita pikirkan, saudaraku, yang kita khawatirkan hari ini, kita susahkan hari ini tentang hari besok, itu yang terjadi, saudaraku. Dan seringkali apa yang terjadi, saudaraku, itu tidak seperti yang kita prediksi. Ya, kenyataannya beda ketika kita sudah menjalani kehidupan ini. Dikatakan bahwa kalau kita ini mengkhawatirkan tentang hari besok, itu merupakan sebuah kebodohan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ya, karena kita menghadapi segala realita kehidupan ini. Kita pikirkan dulu saya juga khawatirkan saudara ya, waduh bagaimana nanti hidup saya, bagaimana nanti ke depannya, apakah saya bisa, apakah saya mampu, saya menangis, ya saya sedih, saya khawatir, mungkin stres saudaraku ya. Tapi kenyataan realita kehidupan setelah saya jalani itu berbeda jauh Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Tuhan ingin mengajar kita saudaraku ya, supaya kita ini jangan lagi dibelenggu dengan rasa takut, rasa khawatir, tidak ada untungnya sama sekali. Saudaraku, justru kita mungkin besok ya, kita sudah pikirkan kesusahan kita besok, ternyata besok itu yang kita alami, kita punya kesusahan yang tidak terduga, saudaraku. Lah, kita rugi saudaraku ya, kita telah memikirkan begitu lama. Ada seorang ibu berkata pada saya begini, anak saya ini sudah, anak perempuan saya ini usianya sudah 35 ke atas. Jadi kalau sekarang belum dapat jodoh terus gimana? Dia pikirkan siang malam, saudaraku berdoa dengan penuh kekhawatiran. Waduh jangan-jangan nanti anaknya perempuan ini enggak menikah. Iya, dia begitu takut, dia tanya-tanya kepada teman-teman. Ya kalau mungkin ada anaknya siapa yang baik, keluarga baik, bisa dikenalkan sama anaknya, saudara ya, supaya anaknya cepat dapat jodoh. Ternyata saudaraku, satu saat anaknya ini kenalan dengan satu orang laki-laki saudaraku, dengan begitu mudah langsung cocok dan menikah saudaraku. Lalu dia berkata begini, aduh rugi ya saya dulu, saya berdoa, bergumul, saudara begitu rupa saya khawatir setengah mati. Nyatanya kalau udah waktunya Tuhan jodoh itu begitu mudah saja langsung ketemu. Jadi rugi selama ini ya, dia berkata begitu. Nah mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita jangan fokus pada kekhawatiran. Tapi kita mau fokus kepada hati yang mau percaya kepada Tuhan. Dia sebagai Bapa yang baik, yang bertanggung jawab. Dia yang tahu semua kebutuhan, keperluan kita. Firman Tuhan mengajak kita semua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata mencari ini saudaraku menunjuk kepada sebuah usaha yang sungguh-sungguh ya, sampai kita mendapatkannya. Ada sebuah usaha yang betul-betul saudaraku sampai kita mendapatkannya. Kita tentu saudaraku bukan hari ini usaha, besok tidak, tapi usaha yang terus-menerus dengan konsisten ya. Kita terus usahakan untuk mencari kerajaan Allah itu. Firman Tuhan Yesus mengajar kita tentang doa Bapa kami ya, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Nah betapa pentingnya hal ini Bapak Ibu Saudaraku, dunia bisa mengalami krisis ya, pandemik ini membawa masalah persoalan yang begitu kompleks sekali. Tetapi satu hal saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita punya Bapa yang baik saudaraku, dia mengajar kita.
Jangan kamu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Tetapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita mencari dengan sungguh-sungguh, saudaraku ya. Kita mau usahakan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Apa mencari kerajaan Allah itu? Mari kita menempatkan Tuhan Yesus itu menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Yang terutama bukan, saudaraku, kita cari keuntungan. Yang pertama bukan bagaimana kita mengejar, saudaraku, bisnis kita bisa menumpuk harta kita. Bukan, saudaraku. Tetapi yang terutama adalah kita mencari Tuhan lebih dari apapun. Kita mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Kita mau mengasihi Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Kita bukan mengasihi berkatnya, tapi mengasihi Tuhan lebih dari berkat-berkatnya. Dan kita mau mengejar perkara-perkara yang rohani lebih ya daripada perkara-perkara yang duniawi. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama kita fokuskan apa yang menjadi prioritas kehidupan kita ini, itu yang akan menentukan hari depan kita. Prioritas kita ini akan menentukan ujungnya nanti di mana kita ada di sana. Jadi kita bersama-sama, saudaraku ya, mari kita bawa kehidupan kita ya, untuk kita ini semakin kita ini mencari Tuhan, fokus dengan Tuhan, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Roma 14 ayat 17 berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dikatakan bahwa kerajaan Allah itu dikatakan bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kebenaran, saudaraku ya. Mari kita mau sama-sama mengejar kita ini hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, kita tidak mau kompromi, kita tidak mau menghalalkan segala cara, tetapi kita mau pakai cara yang benar. Kita mau cari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan kita mau menjaga bagaimana supaya sikap hati kita ini ya benar di hadapan Tuhan. Kita perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini ada banyak yang akan menggoda hati kita ya, tetapi biarlah ini yang menjadi fokus kehidupan kita. Yang kedua dikatakan di sini bicara tentang damai sejahtera. Bagaimana kita akan mengelola hati kita ya di masa-masa yang seperti ini. Kalau semua keadaannya baik-baik saja, mudah ya kita damai sejahtera ya. Tetapi bagaimana di tengah kesulitan, di tengah persoalan yang saudara dan saya hadapi, di tengah-tengah pandemik yang seperti ini, di tengah keadaan-keadaan yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, saudaraku, bagaimana kita bisa tetap memiliki damai sejahtera itu? Firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa Dia, Tuhan Yesus, Dia adalah Raja Damai. Biarlah Dia menjadi Raja Damai yang memerintah hati kita. Ya, Dia yang memimpin kehidupan kita. Hidup kita ini oleh karena darah Kristus. Saudara akan mengikuti perjamuan kudus hari ini. Ya, kita ini telah diperdamaikan. Kita damai dengan Allah, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain, saudaraku. Dan mari kita ini, saudaraku, bersama-sama. Ya, kita memulai dari diri kita sendiri. Kita ngerasakan bahwa damai itu ada dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, saudaraku, dibicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini saudara tidak mudah juga, saudara ya. Kita punya sukacita terus, saudaraku. Di gereja kita bisa bersukacita, kita bisa bersorak haleluya. Pulang ke rumah kita menghadapi kenyataan, masalah, ya. Kita mungkin waktu kita ini bersama-sama ibadah sekalipun online seperti ini, saudara bisa memuji, menyembah Tuhan. Besoknya saudaraku kita menghadapi kenyataan,
tagihan-tagihan yang harus dibayar, sedang mungkin kita tidak siap dengan uangnya, bagaimana dengan sekolah anak kita, bagaimana dengan masa depan keluarga kita. Ada banyak hal saudaraku yang bisa mencuri sukacita kita. Tetapi dikatakan di sini saudaraku, mari kita memiliki gaya hidup untuk tetap bersyukur, kita tetap bergembira karena Tuhan, tetap bersukacita, tetap memuji-muji Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Kita mau kerajaan Allah itu datang dalam kehidupan kita, ya. Fokusnya adalah Tuhan, prioritasnya Tuhan, mengasihi Tuhan, Dia yang terutama, cari perkara rohani lebih daripada perkara dunia. Yang kedua, kita mau jadikan Dia menjadi raja damai, ya, dalam kehidupan kita, memerintah dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan yang ketiga, kita punya sukacita. Ya, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, untuk kita bisa memiliki sukacita yang terus menerus, saudaraku, ini perlu sebuah usaha. Perlu sebuah usaha yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Ya, ini Mazmur Daud. Dia berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi saudaraku, kalau sampai Daud sendiri mengatakan, memerintahkan jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Tentu ada masalah nih ya dengan hatinya Daud, dengan jiwanya Daud, batinnya Daud ini. Memang saudaraku, ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, masalah yang tidak selesai-selesai, ketika kita mungkin melihat sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, kita sulit untuk memuji Tuhan. Nah, mari kita perintahkan jiwa kita seperti Daud. Dia mengalami tekanan, dia mengalami kesukaran demi kesukaran, saudaraku. Tetapi dia terus perintahkan hatinya, jiwanya, batinnya untuk terus memuji Tuhan. Karena Dia Tuhan dikatakan, padahal Engkau Allah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudaraku, kalau kita menghadirkan kerajaan Allah, kita perlu terus untuk memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, bisa tetap bergembira. Ini perlu mengelola hati, Bapak Ibu Saudara ya, yang tidak mudah, yang perlu kita usahakan, upayakan, ya, sehingga kita ini pada akhirnya kita bisa merasakan kelegaan, kita bisa merasakan kelepasan. Karena dikatakan Roh Kudus itu ada di dalam kita, membantu kita, menolong kita, mengajar kita bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak terhitung dalam kehidupan kita, perkara-perkara ajaib yang Tuhan siapkan, mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah juga siapkan untuk saudara dan saya, hari depan yang penuh kemenangan, hari depan yang gilang gemilang, Tuhan sudah sediakan apa yang jadi keperluan kita, Bapak kita sudah sediakan. Itulah menjadi alasan, saudaraku, karena hati kita tetap percaya kepada Tuhan, kita bisa memuji-muji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini biarlah di dalam kesempatan kondisi keadaan yang seperti ini, pakailah saudaraku, ini menjadi sebuah kesempatan kita berdamai dengan masalah, kita berdamai dengan keadaan ini. Ya, kita jangan memusuhi, kita mungkin merasakan, aduh saya enggak suka keadaan seperti ini. Ya, lalu kita menjadi begitu kecewa, aduh kalau dulu seandainya saya tidak mengambil langkah seperti ini, mungkin saya tidak sampai terjerumus seperti ini. Ya, kita terus ada di dalam penyesalan demi penyesalan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi mari hari ini apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, mari kita jangan bermusuhan dengan keadaan kita. Pandemik ini sekarang belum selesai. Kita tidak tahu kapan itu akan selesai, saudaraku. Tapi dikatakan
ini masa musim yang baru, new normal, saudaraku ya, kita berdamai dengan masalah kita, saudaraku yang terjadi ini. Mari kita mudah beradaptasi, cepat menyesuaikan diri, lama-lama toh kita akan bisa, saudaraku. Dan mari ini sebagai sebuah kesempatan buat kita bertumbuh iman kita, bertumbuh kita menjadi dewasa, dan ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita juga bisa mengembangkan talenta kita, karunia kita. Saudaraku, kalau kita tidak diperhadapkan dengan kesulitan, kita tidak pernah tahu bagaimana kita ini bisa ternyata karunia yang ada dalam hidup kita bisa tetap berkembang dengan luar biasa. Ada banyak orang hari-hari ini, saudaraku, dia berkata, aduh, apa yang dulu saya benci, pekerjaan yang paling saya benci, tapi ternyata sekarang itu menjadi sebuah pekerjaan yang menghidupi saya dan keluarga saya. Seorang ibu mengatakan, saya paling gak suka masak. Ya, tapi saya senang di kantor, saya senang bekerja di depan meja. Tapi dia berkata, saya orang yang paling gak suka untuk saya ini kerja di dapur. Tetapi hari ini apa yang dibenci, apa yang tidak disuka, dia kerja di dapur, saudaraku. Karena usaha yang lain tidak bisa dikerjakan lagi, dia bisa memasak. Ternyata banyak order PO, laris, saudaraku. Ada seorang ibu juga berkata, saudaraku, aduh dulu ya kalau mau nabung susahnya minta ampun. Dia sempat khawatir kalau masa Covid seperti ini, apalagi keadaannya tambah makin sulit lagi. Jual makanan dulu gak laku, apalagi sekarang ini kondisi seperti ini. Tetapi saudaraku, dibuktikan bahwa Tuhan kita itu luar biasa ajaib dan dahsyat, saudaraku. Dia berkata dia buka PO, saudaraku, memang restorannya tutup, warungnya tutup, ya, tapi dia cukup buka PO saja. Dia berkata, waktu Covid ini 2 bulan saja, sekarang sudah bisa beli sepeda motor. Kalau dulu nabung aja susah, saudaraku. Justru Covid membawa keberuntungan. Ada orang juga sudah berkata begini, saudaraku. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan perusahaan ini perusahaan-Mu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan usaha saya ini milik-Mu Tuhan. Pokoknya kalau ini tetap jalan, biarlah ini juga memuliakan nama Tuhan. Dia punya banyak karyawan yang harus dihidupi. Dia berkata kalau ini sampai tutup bisnis ini, ya siapa yang kasih makan karyawan itu segitu banyak. Bagaimana juga dengan keluarganya. Lalu saudaraku, diajak semua karyawan ini, ayo kita berdoa, kita minta supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita memberkati usaha ini supaya tidak ada seorang pun kena PHK, tidak ada seorang pun yang gajinya bisa dipotong, tapi kita semua akan menikmati berkat Tuhan, keajaiban Tuhan. Semua karyawan diajak berdoa dan ajaib. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dia bisa melakukan donasi, dia bisa membagi berkat dan pekerjaannya ini begitu luar biasa diberkati, bahkan mengalami terobosan-terobosan saudaraku, ya dari daerah kecil sampai ke ibu kota, sampai kepada pemerintahan tinggi saudaraku ya, bisnisnya bisa semakin terobos saudara dengan luar biasa. Kalau ini bukan Tuhan, saudara. Sebab itu mari saudaraku, jangan kita ini tinggal di dalam keadaan kita larut dalam kesedihan, kita merasa tidak berdaya. Ayo kita mulai dengan langkah-langkah kecil. Apa yang bisa kita kerjakan di hadapan kita, ayo kita kerjakan dengan segenap hati kita sambil kita percaya. Kita hadirkan kerajaan Allah ya dalam kehidupan kita, keluarga kita, di bisnis kita. Kita percaya Tuhan, campur tangan Tuhan buat mujizat demi mujizat, perkara-perkara ajaib Tuhan nyatakan. Ingat Bapak Ibu saudaraku, seorang janda di Sarfat, ya dikatakan dia cuman punya tepung tinggal sedikit dan minyak yang sedikit buat roti bundar untuk dimakan dia dan anaknya. Setelah itu dia mati. Dia mengalami krisis saudaraku dan betul-betul itu sudah penghabisan saudaraku. Tidak ada apa-apa lagi. Tetapi saudaraku, bukankah Tuhan kita luar biasa? Yang sedikit saudaraku di tangan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Yang sedikit diserahkan kepada Tuhan. Dikatakan dia membuat roti bundar dulu untuk Elia. Dan setelah itu untuk dia dan anaknya.
Dan dikatakan tepung dan minyak itu tidak habis pada masa krisis itu. Hidupnya terpelihara dengan sempurna. Ingat juga saudaraku, seorang janda nabi, ya dia cuma punya minyak sedikit. Tetapi saudaraku dia ditagih utang begitu banyak sampai anaknya akan diambil jadi budak. Tetapi dengan kuasa Tuhan, jikalau Tuhan hadir, jikalau hadiratnya ada, jikalau Tuhan melawat, jikalau Tuhan mau buat mukjizat, saudaraku, minyak yang sedikit itu cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, bahkan untuk kehidupannya dan masa depannya. Mungkin yang di tangan Bapak Ibu Saudara cuma 5 roti dan 2 ikan, tapi dengan ucapan syukur 5 roti 2 ikan ini sudah bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Bukankah perkara ajaib itu masih ada dulu sekarang sampai selamanya, karena Tuhan kita sama. Tuhan memberkati kita semuanya, jangan takut, jangan khawatir. Bapak Ibu Saudaraku, kita mau percaya saja, mari hadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, juga di bisnis kita. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Dan kita akan melihat perkara ajaib, perkara dahsyat justru di tengah-tengah pandemik seperti ini. Kita melihat kuasa Allah itu dinyatakan. Kita bisa bersaksi kepada orang-orang bahwa kita punya Tuhan yang menjadi Bapa kita yang baik. Dia sempurna adanya, luar biasa adanya. Mari singkirkan semua kekhawatiran kita dan kita mau hidup dengan beriman, percaya, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun, mengasihi Tuhan lebih dari apapun, memprioritaskan perkara-perkara yang rohani lebih dari perkara yang duniawi. Dan kita percaya hal-hal yang sederhana, langkah kecil yang kita lakukan ini akan membawa sebuah terobosan besar, akan membawa mujizat demi mujizat. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang begitu baik, sempurna. Engkau luar biasa mengasihi kami, Engkau tahu keadaan kami, dan Engkau selalu menyediakan semua yang menjadi kebutuhan kami. Engkau mengajar kami Tuhan untuk kami percaya dan kami tidak khawatir. Engkau mengajar kami Tuhan untuk kami ini memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun juga. Sebab kami tahu Engkaulah sumber segala yang terbaik itu dan Engkau adalah segala-galanya. Ajar kami di masa-masa yang seperti ini Tuhan untuk membawa hidup kami makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan Tuhan kepada setiap orang. Tuhan sebagai Bapa yang baik dalam hidup kami ini. Terima kasih, kami bersyukur, jadikan kami berkat. Jadikan kami anak-anak-Mu yang boleh kami ini membawa kabar baik, yang boleh bersaksi kepada setiap orang. Terima kasih, kami percaya hari ini anak-anak-Mu yang mendengar akan firman Tuhan ini, mereka sedang mengalami pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, kesusahan dalam hidupnya. Tuhan angkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta supaya Tuhan damai sejahtera Tuhan turun atas setiap kami. Sukacita surgawi mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan menyukai kebenaran-Mu, cari hidup berkenan kepadamu. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kami ini. Tuntun kami, bawa kami kepada rencana-Mu. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106.7 MHz tiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming Sekolah Minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu pukul 10.00 WIB disiarkan melalui Facebook dan YouTube Graha Betani Blora. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik.
Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari sekali lagi pujikan pujian ini. Ku percaya. Semua percaya, amin. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah lupa akan janjinya. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat, Allah yang tidak ada tandingannya. Terima kasih, kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami. Sebagaimana Tuhan hantar kami tiba di tempat ini. Karena Roh Kudus yang telah membawa kami. Karena malaikat-malaikatmu yang telah menuntun kami datang di rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus, menikmati firman dan menikmati kasih Tuhan. Dan kami telah mengalami jamahan Tuhan. Pulanglah sidang jemaat Tuhan dari tempat ini ke rumah masing-masing dengan pengurapan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuasa nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang telah mengalahkan iblis, nama yang telah mengalahkan segala seteru. Dan Engkau lebih daripada pemenang. Urapan Tuhan yang memberkati kehidupanmu, membuat engkau dapat cakap menanggung segala perkara. Engkau diberkati keluar masukmu, diberkati sawah ladangmu, diberkati segala adonanmu, diberkati segala apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pulang dengan damai sejahtera, pulang dengan sukacita, pulang dengan kekuatan dan kasih Allah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang melindungi dan memberkati saudara dan saya. Yang percaya di dalam nama Yesus, kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati. Kau terbesar dan